Baik, pada sesi kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai bagaimana cara menulis entity class. Sebuah entity class adalah representasi atau refleksi dari sebuah table atau view yang ada di dalam sebuah schema atau dalam sebuah database. Nah, di sini kita akan meng-create satu entity saja. Nanti untuk relationship kita akan diskusikan di sesi yang berikutnya. Nah, untuk meng-create sebuah entity class di sini saya akan menuju ke ini ya, ke location Java PBO P00, kemudian saya akan create sebuah folder. Di sana namanya adalah model, atau ada yang lebih suka dengan kata entity gitu ya. Nah, di sini saya bikin namanya model, that's okay. Karena entity dengan model itu sebenarnya arahnya sama. Kemudian saya akan membuat sebuah kelas biasa sih sebenarnya, namanya kontak misalnya, kontak.java. Kemudian ya ini adalah kelas. Kemudian di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengkonfigurasi kelas ini sehingga bisa nanti eh, kita pakai ya untuk berinteraksi dengan database. Oke, ada 3 buah informasi yang ada pada kontak ya. Yang pertama adalah email, kemudian nama, dan phone, jadi phone numbernya. Ketiga atribut ini tipenya string, kebetulan string. Kemudian primary key-nya adalah email ya, jadi email itu primary key untuk table konteks nanti. Jadi nama tabelnya adalah konteks, sementara di sini nama entity class-nya adalah kontak, harus singular ya. Kemudian kolom-kolomnya ya akan jadi atribut di sini, tapi levelnya adalah instance level, jadi tidak ada statiknya. Kemudian tipe datanya tadi ya string semua kebetulan, dan saya pikir itu sih. Nah, kita akan coba terlebih dahulu mendefinisikan atributnya di sini. Kemudian saya akan create constructor ya. Constructornya nanti ada yang empty constructor dan ada constructor yang lengkap dengan semua atributnya gitu, yang untuk ngeset seluruh atribut sekaligus. Kemudian kita punya setter getter, mutator dan asesor, lalu kita punya toString nanti untuk membantu kita printing. Oke, kita akan mulai satu persatu, mulai dari atribut terlebih dahulu, lalu konstruktor dan asesor serta mutator. Ya, silakan teman-teman menyimak ya. Oke, sudah selesai untuk pendefinisian si entity class ini. Nah, sekarang kita harus memberikan anotasi atau supaya nanti si mappernya bisa tahu ya, oh ini ke table mana, oh ini ke kolom mana, dan lain sebagainya ya. Jadi untuk entity kita harus tambahkan entity ya, anotasinya entity. Kemudian karena tabel yang nanti akan kita gunakan bukan kontak tapi contacts, ada S-nya, ada bentuk jamaknya, maka kita harus definisikan tabelnya ya. Table, kemudian kita harus kasih tahu name-nya apa. Nama dari tabel tujuannya. Tabel tujuannya adalah
contacts gitu nih. Kalau teman-teman akan menggunakan nama tabel yang singular juga, ini nggak perlu ya. Ini karena kebetulan nama tabelnya plural, jadi ada S-nya, maka si anotasi ini perlu kita tambahkan, kira-kira gitu ya. Kemudian teman-teman di sini juga bisa tambahkan kolom ya, jadi kolom. Nah, teman-teman kasih tahu ini mau ke kolom apa gitu ya. Name-nya saya mau nanti kolomnya namanya email gitu ya. Ya sebenarnya ini redundan ya, cuman saya lebih suka apa namanya, sangat eksplisit ya, se-eksplisit mungkin gitu ya. Kemudian saya buat misalnya boleh nullable nggak? Nullable saya bikin false, yang nggak boleh null ya. Kemudian apa lagi ya? Size atau length ya, oke, length ya, lengthnya saya bikin 255 ya. Kemudian untuk yang name juga demikian. Kemudian untuk font juga kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya ganti namanya font. Teman-teman bisa ganti dengan misalnya phone number dan lain sebagainya, boleh-boleh aja ya. Kira-kira seperti ini. Oke, sudah beres untuk oke, ini sudah oke. Jadi syarat untuk membuat entity class ya, setiap atributnya ya, sebaiknya dibuat eksplisit ya, ini ke kolom yang mana gitu ya, ke table contacts gitu ya, ke kolom email gitu ya. Jadi sebaiknya eksplisit meskipun itu tidak wajib. Kemudian kalau teman-teman nanti bermain-main dengan EJB, Enterprise Java Beans, maka ini harus implement serializable. Ya. Ini kalau pakai Java Beans, tapi karena kita tidak pakai Java Beans, jadi saya pikir begini saja sudah bisa. Jadi simple sekali ya untuk membuatnya. Jadi saya hapus lagi ya. Oke, simple sekali cara bikin entity-nya. Nanti akan lebih kompleks ketika kita bikin relationship. Nah, untuk saat ini hanya seperti ini saja. Nah, next step-nya adalah kita akan tambahkan model ini atau entity ini ke dalam persistence unit ya. Oh ya, satu hal lagi yang saya lupa nih ya. Di sini kan si email ini adalah sebuah primary key ya. Jadi di sini kita harus tambahkan ini ID ya. Jadi gini. Nah, gini ya, jadi ID. Nah, ini adalah primary key ya, saya lupa nih tadi. Oke, sekarang kita akan tambahkan kelas ini ke dalam persistent unit ya. Ini persistent unit. Kemudian di sini kita tambah kelas ya. Jadi kelas. Kemudian di sini kita berikan fully qualified name ya. Fully qualified name-nya adalah PBO P00 model dan dilanjutkan dengan nama kelasnya yaitu contact. Ini saya copy aja. Saya copy, kemudian balik ke sini. Kemudian ini contact. Oke, sudah selesai. Jadi siapa namanya nih, si kontak ini sudah masuk ke dalam pemetaan persistent unit ini ya, konteks PU. Oke, saya pikir ini sudah selesai. Nah, kita akan coba compile ya. Kita pakai nvn. Oke, sudah berhasil. Nah, kita akan melakukan coba berinteraksi dengan table ini ya, atau dengan entity ini pada sesi yang berikutnya. Sampai di sini dulu, kita lanjut ke sesi yang berikutnya. Thank you.